Di Pangeran Siddhartha itu memang benar-benar pernah ada tinggal di dunia ini. Pernah ada. Iya. Jadi beliau bukan Tuhan yang menciptakan dunia seisinya, yang mengatur ini dan itu, bukan. Tapi Buddha ini adalah seorang guru. Seorang guru ya. Guru spiritual. Untuk kedepannya ini bisa dijadikan untuk wisata religi nggak ini, Bante? Tujuan wisata religi ke sana. Jadi selain ini bisa digunakan sebagai objek pemijaan, bisa digunakan untuk wisata religi. Kalau ini digambarkan Mara penggoda bersama dengan putri-putri Mara. Ini beliau setelah mengajarkan dhamma, pesan kepada para biku untuk mengembara ke segenap penjuru, tidak boleh berdua-duaan. Nah, di sini waktu beliau telah mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha, beliau mengajarkan ajarannya kepada 5 orang bertapa. 5 orang bertapa ini ya. Oke, kita menuju ke patung Buddha tidur. Patung Buddha tidur di dalam sana. Jadi seperti ini untuk kondisi di kawasan patung Buddha tidur, dan keren banget ini relief-reliefnya teman-teman. Ada 3 patung ya. Nanti kita minta informasi ke narasumbernya aja. Ini yang tengah-tengah, mungkin patung ini patung Buddha Siddhartha Gautama mungkin ya. Ada 4. Ini masih yang ketiga.
Keren banget ya, luar biasa ini. Dan satu-satunya yang ada di Banyuwangi yang aku ketahui ya. Mohon maaf kalau di luar ini ada lagi, karena aku tahunya baru ini teman-teman. Oke, kita keluar lewat sini ya. Tadi masuknya kita lewat sana, sekarang kita keluar lewat sini. Itu dikasih ya. Oke. Ini Buddha Gautama. Yang Buddha Gautama sekarang itu waktu itu lahir sebagai Sumedha. Sumedha ini adalah anak kaya dari orang saudagar kaya raya di masanya. Kemudian ada seorang wanita juga namanya Sumita. Nah, waktu itu Buddha Gautama ini terlahir sebagai Sumedha di zamannya Buddha Dipankara. Ini ada Buddha Dipankara bersama dengan murid-muridnya. Nah, waktu itu orang-orang sedang membuat jalan. Nah, beliau ini tidak mau mewarisi harta kekayaan orang tuanya, semuanya dikasihkan ke masyarakat. Beliau sendiri jadi pertapa. Nah, pada saat melihat masyarakat sedang mengerjakan jalan, beliau punya niat untuk mau berbuat kebaikan juga. Tapi ternyata waktu Buddha sudah sampai di tempat itu, jalannya belum selesai. Sehingga karena itu beliau menelungkupkan badan di tanah yang masih becek supaya dilewati oleh Buddha bersama murid-muridnya. Dan waktu itu beliau beradi tanah, bertekad supaya kebajikan yang beliau lakukan ini akan mengondisikan supaya kelak dalam kehidupan yang akan datang menjadi sama Sambuddha seperti Buddha Dipankara ini. Dan pada saat itu Buddha Dipankara mengatakan, ketahuilah para biku bahwa pertapa ini kelak akan menjadi seorang sama Sambuddha yang dikenal dengan Buddha Gautama. Ini ceritanya. Nah, waktu itu ada seorang wanita namanya Sumita tadi, melihat apa yang dilakukan oleh pertapa Sumedha, dia juga bertekad mempersembahkan bunga, berniat semoga kebajikan yang dilakukan mengondisikan supaya beliau akan selalu menjadi pendamping dari pertapa Sumedha untuk menyempurnakan kebajikan menjadi sama Sambuddha. Makanya setiap kelahiran dua orang ini selalu menjadi pasangan suami istri gitu, pasangan. Gitu. Ini cerita awal dari kemudian menjadi seorang sama Sambuddha Gautama. Nah, ini pada waktu beliau dilahirkan di setiap kehidupan, ceritakan beliau selalu gunakan kelahiran apapun untuk senantiasa berbuat kebaikan gitu. Jadi untuk menyempurnakan paramita jasa-jasa baik untuk menjadi seorang sama Sambuddha yang dikenal dengan Bodhisattva, calon Buddha, beliau harus menyempurnakan kebajikan dulu. Kalau tidak punya kebajikan ya tidak bisa terlahir jadi Buddha. Nah, setelah beliau menyempurnakan paramitanya ini, beliau kelahirannya sekarang terlahir sebagai seorang Pangeran Siddhartha. Nah, ini ada Ibu Mahamaya. Jadi ada seorang raja di kerajaan Kapilawastu namanya Raja Sudodana yang memiliki permaisuri namanya Ratu Mahamaya. Beliau melahirkan Pangeran Siddhartha. Jadi mengikuti tradisinya di zaman itu, kalau ada orang mau melahirkan itu melahirkan di orang tua perempuan. Nah, Ratu Mahamaya ini waktu sudah mau melahirkan minta izin kepada raja untuk melahirkan di kerajaan ayahandanya.
tapi ternyata di sebuah hutan yang sangat indah. Ya, kemudian saat ini kita mengenalnya sebagai Taman Lumbini. Beliau menikmati keindahan alam di Taman Lumbini. Tahu-tahu beliau merasa waktunya mau melahirkan begitu. Pada saat memegang dahan pohon, posisi sedang berdiri, waktu itu beliau melahirkan Pangeran Siddhartha. Begitu dilahirkan, beliau melangkah 7 langkah dan setiap langkahnya keluar bunga teratai. Dan kemudian pangeran dilahirkan ini. Ini disambut oleh para dewa dan manusia pada saat kelahirannya di Taman Lumbini. Nah, setelah dilahirkan, beliau kembali diajak pulang ke kerajaan Kapilavastu, nggak lagi ke rumah dari Ibu Mahamaya. Nah, beliau dibesarkan di kerajaan Kapilavastu dan pada waktu itu ada satu upacara membajak sawah begitu. Jadi begitu orang lagi sibuk pesta-pesta, beliau meditasi di bawah pohon jambu. Nah, beliau mencapai kondisi ketenangan yang sangat mendalam waktu itu. Dan ajaibnya pohon jambu ini pada saat kena sinar matahari itu redupnya itu tidak menaungi dari Pangeran Siddhartha. Jadi beliau tidak terkena sinar matahari langsung gitu. Jadi dinaungi oleh daun-daun jambu. Daun-daun jambu. Harusnya itu panas, tapi karena waktu itu ya mungkin ada satu keajaiban begitu. Jadi sinar matahari ini daunnya dari pohon jambu ini tetap menaungi dari Pangeran Siddhartha yang sedang bermeditasi di bawah pohon jambu. Nah, kemudian ini waktu beliau di istana di usia yang sangat muda sebenarnya, 16 tahun beliau menikah karena memang sudah diramalkan bahwa kelak kalau Pangeran Siddhartha akhir ini akan menjadi seorang pertapa. Tentu Raja Duryodhana menginginkan anaknya jadi raja, maka karena itu supaya tidak menjadi pertapa, ya beliau segera nikahkan. Karena dikatakan oleh para peramal di masa itu, Pangeran Siddhartha itu akan menjadi seorang pertapa, tapi tidak akan menjadi pertapa kalau tidak melihat 4 peristiwa, orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, dan pertapa. Tapi suatu saat ternyata setelah beliau dinikahkan di usia 29 tahun, ya, beliau melihat 4 peristiwa dan kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Jadi ini waktu Pangeran Siddhartha melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal, pertapa. 4 peristiwa inilah akhirnya beliau meninggalkan istana menjadi seorang pertapa. Nah, ini pada saat beliau menyeberangi sungai Anoma disertai dengan Cana dan kuda Kantaka, memotong rambutnya dan menyerahkan semua pakaian kerajaan ke tanah untuk dibawa pulang ke kerajaan, sedangkan beliau sendiri akhirnya memutuskan menjadi seorang pertapa. Di Pangeran Siddhartha itu memang benar-benar pernah ada tinggal di dunia ini. Pernah ada. Karena banyak orang yang tidak mau mengetahui, mengikatnya ya agama Buddha itu penyembah berhala terus gitu. Tapi kalau kita lihat Buddha ini ya sebenarnya manusia itu pernah ada. Dan riwayatnya masih lengkap sampai sekarang di tempat di India sana juga tempat-tempatnya masih ada begitu. Jadi beliau bukan Tuhan yang menciptakan dunia seisinya, yang mengatur ini dan itu, bukan. Tapi Buddha ini adalah seorang guru. Guru spiritual yang mengajarkan supaya orang bisa bebas dari penderitaan dan hidup bahagia. Nah, ini pada saat beliau meninggalkan istana menjadi seorang pertapa. Ini waktu itu setelah beliau berguru ke beberapa guru, karena ajarannya tidak membawa pada kebahagiaan, tidak membawa pada kebebasan, beliau mengikuti tradisi di masa itu. Kalau orang bertapa semakin menyiksa diri, dianggapnya itu adalah jalan untuk bisa mencapai kesempurnaan.
Maka karena itu beliau juga mengikuti tradisi di zaman itu dengan cara menyiksa diri di hutan Urwela, ditemani oleh 5 orang pertapa. Ini sebenarnya 5 orang pertapa, tapi ternyata sampai hampir beliau meninggal dunia dia tidak mencapai kesempurnaan. Sampai badannya sangat kurus. Diceritakan itu beliau menyiksa diri selama 6 tahun. 6 tahun. Jadi 29 tahun meninggalkan istana dan mencapai kesempurnaan itu di usia 35 tahun. Artinya 6 tahun beliau melakukan pertapaan yang keras. Makanya kadang-kadang orang beranggapan ya puasa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan aja merasa sangat sudah sempurna, sudah suci. Padahal pertapa Siddhartha sampai 6 tahun. Dan itu aja tidak selesai, malah gagal. Ya. Akhirnya beliau meninggalkan cara yang keliru itu, kemudian melewati jalan tengah yang beruang 8 tadi. Akhirnya beliau bisa mencapai kesempurnaan. Nah, ini ceritanya, ini adalah Sujata, wanita di masa itu yang mempersembahkan makanan kepada pertapa Siddhartha. Ini adalah makanan terakhir sebelum beliau mencapai kesempurnaan. Jadi Sujata ini adalah saudagar kaya di masa itu yang menikah juga sudah lama tapi tidak punya keturunan. Akhirnya beliau berpikir, kalau saya sampai punya keturunan, saya akan mengadakan upacara besar begitu. Ternyata beliau niatannya kesampaian. Akhirnya beliau mengadakan upacara besar dengan mempersembahkan makanan kepada pertapa Siddhartha. Nah, makanan ini adalah makanan terakhir sebelum akhirnya beliau mencapai kesempurnaan. Nah, ini ceritanya waktu Buddha pertapa Siddhartha sebelum mencapai penerangan sempurna, malam sebelum akhirnya beliau mencapai kesempurnaan. Jadi itu makanan yang terakhir. Setelah itu beliau bermeditasi di bawah pohon bodhi. Nah, malam itu ada setan-setan gitu ya. Ceritanya orang sekarang setan-setan. Tapi kalau ini digambarkan Mara penggoda bersama dengan putri-putri Mara. Mara dengan pasukannya bersama dengan putri-putri Mara ini menggoda dari pertapa Siddhartha yang sedang bersemedi. Tapi setelah beliau akhirnya bisa menaklukkan halangan, rintangan, godaan, beliau akhirnya mencapai kesempurnaan di bawah pohon bodhi. Nah, setelah beliau mencapai kesempurnaan, beliau akhirnya disambut oleh para dewa dari segenap alam untuk ikut senang dengan pencapaian yang dicapai oleh pertapa Siddhartha menjadi Buddha. Ini di usia 35 tahun. 35 tahun. Nah, setelah itu beliau mengajarkan ajarannya kepada 5 orang pertapa. Oh, ini, iya, 5 orang pertapa. Yang di sana tadi, yang menemani waktu beliau menyiksa diri. Karena beliau kembali dengan jalan tengah tidak menyiksa, orang pertapa tadi meninggalkan beliau. Lalu setelah pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna, beliau mengajarkan ajaran itu pada 5 orang pertapa yang pernah meninggalkan pertapa Siddhartha menyiksa diri. Ini ada 5 pertapa. Ya, Badia, Wapa, Saksi. 5 orang pertapa. Ini diperingati oleh umat Buddha sebagai hari pemutaran roda Dhamma yang pertama, hari Asada. Jadi hari raya agama Buddha itu ada hari Trisuci Waisak, ada Asada, dan Maha Puja, dan perayaan Katin. Kalau Trisuci Waisak memperingati 3 peristiwa beliau dilahirkan, Pankra Siddhartha dilahirkan, pencapaian penerangan sempurna, dan wafat. Kalau Asada itu adalah hari peringatan pembabaran Dhamma yang pertama. Kalau yang Maha Puja itu hari raya yang memperingati Buddha menyampaikan Wada Patimokkha kepada 1250 arahat yang ya semuanya ditabiskan sendiri oleh Buddha
Dan pada waktu itu juga memang semuanya udah mencapai kesempurnaan begitu. Mereka datang di satu tempat, tempatnya namanya ini di hutan bambu yang dibangun oleh Raja Bimbisara, yang kemudian diserahkan kepada Buddha dan siswa-siswanya. Weluwana, di Weluwana. Jadi peristiwa berkumpulnya 1250 arahat itu di Weluwana. Dan pada saat itulah Buddha meringkaskan dari semua apa yang diajarkan. Begitu. Yang tadi intisarinya kesabaran adalah cara melatih batin yang tinggi, karena adalah kebahagiaan yang tinggi. Tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin. Itu diringkaskan di masa ini. Di masa pada saat beliau menyampaikan kepada 1250. Ini beliau setelah mengajarkan dhamma, pesan kepada para biku untuk mengembara ke segenap penjuru, tidak boleh berdua-duaan, pergi sendiri-sendiri untuk mengajarkan ajarannya supaya banyak orang mendapatkan manfaat dari ajaran. Nah, beliau ini pulang ke kerajaan Kapilawastu untuk mengajarkan. Oh, pulang, berarti beliau pulang ke kerajaan. Ya, sebagai wujud rasa terima kasih, rasa bakti sebagai anak kepada orang tua, walaupun beliau sudah mencapai kesempurnaan, beliau tetap pulang ke kerajaan, mengajarkan kepada orang tuanya, kepada keluarganya, saudara-saudaranya tentang ajaran ini. Sampai akhirnya beliau banyak yang menjadi pertapa, jadi biku dari suku Sakya. Kita lanjut nanti kapan-kapan kita kemaskan lagi. Terima kasih. Ini ada beberapa kemusijatan pada saat beliau turun dari alam surga. Itu dihantar oleh para dewa dan disambut oleh para manusia. Itu ada ceritanya. Nah, ini juga ada satu peristiwa juga pada saat beliau merawat biku yang sakit ya. Jadi ada seorang biku karena dianggap tidak berguna, tidak bermanfaat bagi para biku yang lain, pada saat sakit itu tidak ada yang merawat. Akhirnya Buddha datang dan merawat dari biku yang sakit, dan kemudian menegur dan menasihati para biku bahwa kalian itu sudah tidak punya keluarga, istri, anak dan saudara. Dan keluarga kalian adalah sesama biku ini. Jadi kalian harus bisa saling menjaga, harus bisa saling merawat. Akhirnya Buddha mengatakan, barang siapapun yang merawat orang sakit itu sama halnya merawat Buddha. Artinya pahalanya, kebajikannya itu besar kalau kita itu merawat orang sakit. Ya, ini ceritanya berikutnya di Angulimala, terus sakit kamu sampai ada waktu. Sampai akhirnya ini ceritanya dia wafat. Ini ada gajah Simikala yang dibikin mabuk supaya membunuh Buddha begitu, tapi ternyata gajahnya ini tunduk dan hormat kepada Buddha. Nah, akhirnya setelah itu beliau wafat, meninggal dunia. Kalau yang ini kan tangannya di pada saat beliau sebelum parinibbana itu ya berpesan mas menghubungi. Tapi menggambarkan pada saat beliau sudah mau wafat ya. Itu. Nah, kalau di sini ini ngambil dari duplikat tadi. Iya. Ini apa namanya, miniatur dari Taman Lumbini. Oh, miniatur Taman Lumbini ya. Tempat kelahiran dari Pangeran Siddhartha. Tempat kelahiran dari Pangeran Siddhartha. Jadi Pangeran Siddhartha yang kemudian meninggalkan istana dari bertapa menjadi Buddha itu adalah anak dari
Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Terus kemudian yang tengah sebelah sini berikutnya itu menggambarkan tentang waktu Pertapasiddhartha beneditasi di bawah pohon Bodhi sampai penerangan sempurna. Ini di sini juga ada pohon Bodhi. Oh, pohon Bodhi. Beliau bermeditasi di bawah pohon. Nah, pohon Bodhi ini pohon yang ajaib sebenarnya. Ada tadi. Siang dan malam keluar oksigen. Meditasi di bawahnya seger-seger. Siang malam ya. Kalau belakangnya itu pohon Bodhi bukan? Ya, itu. Oh, pohon Bodhi. Oh, jadi kalau siang malam dia mengeluarkan oksigen ya. Kita tanam di situ. Okay. Ini pohon Bodhi pucuk merah. Pohon Bodhi pucuk merah. Itu juga untuk nyarinya. Nah, di sini waktu beliau telah mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha, beliau mengajarkan ajarannya kepada 5 orang bertapa. 5 orang bertapa ini ya. Ya. Kita juga tanami pohon Bodhi ada 2 di ada pohon Bodhi juga 2 kanan kiri. Ini rupang Buddha ini yang besar-besar ini sepanjang tingginya 3 meter. 3 meter. Dan di sana yang mencapai penerangan sempurna juga 3 meter. Dan di sini juga 3 meter. Nah, di sini wafat. Oh, tangannya beda ya. Orang kalau meditasi itu nyangga meditasi. Kalau ini wafat berarti ya, bukan Buddha tidur ya. Salah itu berarti yang informasi kemarin. Ini berarti wafat. Informasi. Berarti beda di tangan ya. Berarti kepalanya agak ke atas sedikit kalau yang tidur nggih. Iya. Iya. Kalau ini kan nggak menyanggah ini. Jadi di sini ada 4 peristiwa waktu dilahirkan sampai penerangan sempurna, mengajarkan ajarannya, dan kemudian wafat. Wafatnya di usia 80 tahun. 80 tahun. Jadi artinya selama 45 tahun beliau mengajarkan ajarannya. Gitu. Jadi 29 tahun beliau meninggalkan istana, 6 tahun bertapa, di usia 35 tahun mencapai kesempurnaan. Dan setelah itu mengajarkan ajarannya, wafatnya di usia 80 tahun. Ya. Di usianya paling pendek. Ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, Bante. Ini juga ada miniatur. Oh, masih ada yang diterangkan. Oke, siap. Nah, kalau jalan nggak boleh melawan. Kalau melawan terus. Jadi nanti kalau ada orang-orang lewat tabrakan. Jadi tepatnya itu kalau kita mengelilingi tempat pemujaan, tempat yang kita hormati, begitu, itu searah jarum jam. Oh, searah jarum jam. Jadi dari sana ke sini. Yang artinya sesuatu yang kita hormati kita posisikan di sebelah kanan kita. Iya, iya. Ya kayak kita itu ya, duduk gitu ya, orang tua posisikan di sebelah kanan kita, sebelah kiri. Karena kita menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari usia kita sih, biasanya kita duduk atau berdiri atau di jalan, biasanya beliau tidak di sebelah kanan. Ini mungkin masih satu-satunya di sini. Iya, satu-satunya ini. Bisa dikelilingi 28 taman. Iya. Makanya ini juga suatu kebanggaan sendiri buat Kabupaten Banyuwangi ini. Banyak orang kita datang dan kita mendapatkan manfaat lah apa yang kita dipelajari di sini.
Untuk kedepannya ini bisa dijadikan untuk wisata religi nggak ini, Bante? Tujuan wisata religi ke sana, jadi selain ini bisa digunakan sebagai objek pemijaan, bisa digunakan untuk wisata religi. Jadi kita bisa mengetahui seperti apa sih riwayat Buddha, seperti apa sih ajaran Buddha, dan kita memang juga siapkan tempat untuk ya menjaga melestarikan budaya kita yang luhur. Karena bahasa Jawa itu mengatakan apa? Ajining bongso itu sopok luhuring boyo. Kalau kita budayanya sudah hilang, ganti budaya asing yang kita tidak tahu akar berantahnya. Betul. Di situ sudah tidak ada nilai harganya lagi. Maka karena itu, ya ini ada satu ruangan yang besar yang kita fungsikan untuk ya melestarikan seni dan budaya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat dan nonton video kami sampai selesai untuk eksplorasi kunjungan ke Candi Manggala yang kedua kalinya. Aku cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.